saya mengajar di SMP Negeri 1 Atap 002 Kuala Lemang. Saat ini saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 dengan nomor peserta 2015-0796-8439. Baiklah, pada hari ini tanggal 18 Agustus 2021 saya akan melakukan praktek uji kinerja. Demikianlah perkenalan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Baik semua ya. Alhamdulillah. Semuanya menggunakan masker ya, Nak? Iya, Bu. Ya, karena kita masih dalam masa pandemi, jadi harus selalu menggunakan masker ya. Baiklah, ini Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa, Regi? Isnania, Bu. Isnania. Kenapa Isnania, Regi? Sakit, Bu. Sakit? Ya, Bu. Mudah-mudahan Isnania segera diberi kesehatan lagi ya. Dan bisa melakukan pembelajaran seperti biasanya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta tolong lagi memimpin doanya, Nak. Duduk yang rapi. Berdiri yang tegak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk yang rapi. Sebelum kita menerima pelajaran dari Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih kepada Regi yang sudah memimpin doanya. Nah, untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air, apalagi saat ini sedang dalam suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ya, Nak? Ya, Bu. Nak menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Nah, Ibu minta semuanya berdiri. Ya, langsung saja kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri.
dasarnya yaitu ada dua. Yang pertama 3.4 yaitu menganalisis konsep suhu, pemuaian kalor, perpindahan kalor, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh pada manusia dan hewan. Kemudian untuk KD 4.4 melakukan percobaan untuk menyelidiki pengaruh kalor terhadap suhu dan wujud benda serta perpindahan kalor. Kemudian tujuan pembelajarannya di sini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama apa lagi? Menjelaskan konsep pemuaian. Menjelaskan konsep pemuaian. Kemudian yang kedua apa dia? Menemukan hubungan suhu dengan perubahan zat suatu benda atau pemuaian. Kemudian yang ketiga menyimpulkan 2 penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran untuk kita hari ini. Kemudian untuk penilaiannya nanti ada 3 penilaian. Yang pertama pengetahuan. Jadi di akhir pembelajaran nanti akan ada post test atau soal evaluasi. Kemudian ada penilaian keterampilan dan sikap. Jadi ketika kalian berdiskusi menyelesaikan masalah yang ada pada LHPD, nanti Ibu akan melakukan penilaian. Nah, kemarin kalian telah belajar tentang suhu kan? Ya, jadi salah satu perubahan yang terjadi pada benda yaitu ukuran benda akan berubah. Jika suhu benda naik secara umum, ukuran benda akan bertambah. Kemudian alat untuk mengukur suhu itu apa? Termometer. Jadi bagaimana cara kerja termometer? Ketika ditempelkan pada suhu yang panas, maka cairan di dalam termometer akan naik karena mengalami apa? Mengalami pemuaian. Coba dilihat di sekelilingnya, ada kaca jendela ya. Antara kaca dan bingkainya biasanya ada celah, ya kan? Nah, makanya terkadang kacanya itu goyang-goyang dari bingkainya. Kenapa bisa demikian? Karena kalau pada siang hari ketika cuaca panas, kaca dan bingkainya tidak boleh dipasang terlalu rapat. Kalau terlalu rapat, kacanya bisa retak atau pecah. Sudah menerima kan LHPD-nya? Di sana ada permasalahan-permasalahan yang harus kalian selesaikan dan kalian diskusikan. Nah, untuk masalah yang pertama, silakan kalian simak video berikut.
dalam video? Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada. Nah, apa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi? Ban mobilnya pecah. Kenapa dia bisa pecah? Silakan dijawab di LKPD-nya, didiskusikan ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan disimak. Video berikut. Pemuaian dan penyusutan. Nah, apa itu pemuaian? Jadi, pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda akibat dari kenaikan suhu jika dipanaskan. Sedangkan penyusutan adalah berkurangnya ukuran suatu benda akibat dari pengukuran suhu. Nah, ini adalah contoh pemuaian dan penyusutan. Pada pemasangan rel kereta api pada siang hari, rel kereta api akan memuai atau memanjang karena suhu yang panas. Perhatikan gambar ya. Kemudian pada malam hari, rel kereta api akan menyusut atau memendek karena suhunya yang dingin. Nah, bisa untuk perhatikan pada gambar tersebut. Nah, jadi pada pemasangan rel kereta api, maka dari itu rel kereta api itu diberi celah antara besi atau dibuat renggang agar saat siang hari rel tidak melengkung saat memuai dan tetap lurus saat menyusut. Nah, ini adalah gambar celah pada rel kereta api. Kemudian contoh berikutnya adalah sambungan pada jembatan. Pada pemasangan sambungan antar jembatan sama halnya dengan rel kereta api. Sambungan antara dua jembatan beton atau baja terdapat celah di antaranya. Hal ini bertujuan agar jembatan tersebut tidak melengkung saat terjadi pemuaian pada siang hari. Sambil melihat video, sambil mengerjakan LKPD-nya ya. Berikutnya adalah ban pada kendaraan. Nah, ban kendaraan yang berisi gas, contohnya ban sepeda. Ketika digunakan atau dijemur saat cuaca sangat panas, gas pada ban akan memuai dan dapat menyebabkan ban meletus. Sebaliknya, ketika malam hari, gas pada ban sepeda akan menyusut. Maka dari itu, tekanan udara pada ban harus cukup agar tidak meletus saat memuai dan tidak kempes pada saat menyusut. Berikutnya adalah contoh pemuaian penyusutan adalah kabel listrik atau telepon. Perhatikan kabel pada tiang listrik. Nah, manusia sengaja memasang kabel dengan kendur. Nah, kira-kira apa ya alasannya dibuat kendur? Kabel sengaja dipasang kendur dengan tujuan agar tidak putus ketika malam hari. Karena pada malam
berikutnya yaitu pemasangan kaca dan cermin pada bingkai. Nah, pada pembuatan bingkai, cermin dan jendela, ukuran bingkai jendela dibuat sedikit lebih besar daripada ukuran kacanya. Hal ini dilakukan untuk memberi ruang muai pada saat kaca terkena panas. Nah, apabila jendela tidak diberi ruangan muai, maka saat kaca terkena panas akan mengakibatkan kaca retak atau pecah. Kemudian contoh pemuaian berikutnya adalah penggunaan termometer. Termometer ketika ditempelkan ke tubuh kita yang panas, air raksa akan memuai dan menunjukkan angka atau nilai suhu tubuh kita. Setelah tidak digunakan, air raksa akan kembali menyusut ke suhu normal. Berikutnya adalah cara menyusutkan gelas. Tentu kalian sering mencucinya di gelas dan sering terjadi kesulitan memisahkan. Caranya adalah kita rendam gelas dengan air. Silakan untuk tambahan literasinya bisa dibaca dari buku paket dan bahan ajarnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 mewakili presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Mia, dan ini Nadia, dan ini Mimin Amelia, dan ini Dea Ramanda. Saya akan membacakan hasil diskusi. Satu, disajikan sebuah video tentang kecelakaan mobil yang diakibatkan oleh ban mobil yang pecah. Lalu jawablah pertanyaan berikut. 1. Bagaimana kecelakaan mobil terjadi? Karena ban mobil pecah. Bagaimana cara menghindari ban pecah saat berkendara? Memeriksa sebelum berpergian apakah gas dalam ban sudah pas, tidak terlalu keras atau lembek. Pelajaran hari ini: pemuaian, bertambahnya ukuran suatu benda. Penyusutan, berkurangnya ukuran suatu benda. Baiklah, kelompok 2, apakah ingin bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mengapa Pak? Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya ingin bertanya, mengapa pada siang hari kaca jendela bisa retak? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaannya. Karena pada siang hari suhu naik sehingga kaca mengalami pemuaian. Sehingga apabila tidak ada
celah maka kaca akan pecah. Apakah bisa dipahami? Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil presentasi kami. 1. Perkenalkan, nama saya Regi, yang ini Wilis, yang ini Sarah, yang ini Susi. Baiklah, kami akan membacakan hasil presentasi kami. 1. Jelaskan mengapa pada sambungan rel kereta api terdapat celah. Apa fungsinya? Jawabannya, ternyata celah di antara dua lintas jambatan pada jambatan atau rel kereta api dibuat agar jalan gak retak saat jalan mengalami pemuaian di siang hari yang panas. Pada jambatan yang dibuat dengan kerangka besi akan memuai kalau suhu naik. Kesimpulan, buatlah kesimpulan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kita bisa mengambil kesimpulan dari peristiwa kecelakaan mobil yang dikarenakan ban mobil pecah dan mengakibatkan suatu kecelakaan. Maka dari itu, jika ingin bepergian, maka pastikanlah ban sudah kuat dan aman. Baiklah, inilah hasil present dari kami. Apakah kelompok 1 ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya. Ketika ban mobil pecah dan terjadi kecelakaan, apa yang terjadi? Perkenalkan, nama saya Susi. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa yang terjadi ketika ban mobil pecah dan terjadi kecelakaan? Karena tekanan gas ban mobil yang tidak sesuai, jadi tekanan angin kurang. Ban mobil yang kekurangan angin akan cepat panas karena permukaan ban yang kontak langsung ke aspal lebih luas. Jadi bagaimana Kelompok 1 apakah bisa dipahami? ya bisa dipahami? Inilah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hasil diskusi kelas. Ada 2 pertanyaan yang ibu angkat. Yang pertama yaitu masalah kaca jendela yang retak atau pecah. Kenapa pada siang hari bisa retak atau pecah? Karena suhu panas, maka kaca mengalami pemuaian. Nah, antara kaca dan kayu itu pemuaiannya lebih besar kaca, makanya kaca lebih cepat memuai. Makanya kalau mau memasang kaca atau cermin itu harus ada ruang antara kaca dan bingkainya supaya tidak terjadi keretakan atau pecah pada saat siang hari yang panas. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang kecelakaan mobil, yaitu ban mobil pecah. Nah, kemarin baru beberapa hari yang lalu pernah dengar kan kecelakaan mobil? Nah, banyak tuh di media sosial. Di mana daerahnya? Di tempat di daerah kita sendiri pun ada. Nah, perias pengantin mobilnya mengalami kecelakaan. Penyebabnya apa? Bannya pecah juga. Nah, jadi ban pecah itu sangat berbahaya ya. Apalagi kalau kendaraannya melaju dengan kencang. Nah, tiba-tiba pecah, tentu mobilnya akan oleng. Nah, jadi penyebab ban pecah itu tadi karena tekanan gasnya kurang, sehingga bannya menjadi lembek.
Nah, karena itu tadi apa jawabannya, Susi? Permukaan ban. Bisa ditarik kesimpulan ya. Kalau mau pergi-pergi berkendaraan, pastikan dulu bannya tekanannya pas, tidak terlalu keras ataupun bannya. Oke, kalau begitu kita berikan tepuk tangan untuk masing-masing kelompok ya, karena sudah mempersiapkan dengan sangat baik. Yang bertanya juga sudah baik, yang menjawab juga. Terima kasih ya. Apa kesimpulan dari materi yang dipelajari hari ini? Pemuaian bertambahnya ukuran suatu benda. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda. mm-hmm. Dan penyusutan adalah berkurangnya ukuran suatu benda. Maksudnya ukuran suatu benda. Kemudian, Egi, dalam kehidupan kita sehari-hari banyak sekali peristiwa pemuaian yang terjadi. Benar? Ya. Nah, salah satunya tadi tentang jendela, kemudian ada tentang ban mobil, kemudian apa lagi? Kabel listrik. Kabel listrik. Jadi pemuaian itu ketika suhu benda naik, maka secara umum ukuran benda juga bertambah. Ketika suhu turun atau dingin, maka ukuran benda akan menurun. Nah, ini contoh-contoh dari pemuaian dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada rel kereta api, kalau pada siang hari lihat dia berdekatan, tidak ada celahnya sedikit. Kalau pada malam hari celahnya banyak atau renggang. Kemudian kabel listrik pada siang hari kendor, tetapi kalau pada malam hari tegang. Kenapa dipasang kendor? Supaya tidak terjadi konslet. Kalau dia dipasangnya tegang, kemudian pada malam hari dia akan bisa konslet atau putus. Kemudian ada air mendidih, galon, ya, termometer, kaca jendela. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang telah Ananda pelajari hari ini? Tentang pemuaian. Apa itu tadi pemuaian, Nak? Bertambahnya ukuran ketika suhu benda naik. Kemudian kalau suhunya turun akan terjadi suatu penyusutan. Minggu depan materi kita yaitu tentang kalor. Jadi silahkan dibaca-baca di rumah ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Tidak ada kendala yang berarti. Dan juga sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa
terlebih dahulu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdiri yang tegak. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang semuanya.